logika berpikir kepolisian dan kejaksaan yang menyamakan undangan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan hasutan melakukan kejahatan adalah logika sesat dan menyesatkan. Makanya saya ingatkan kepada jaksa penuntut umum, stop bohong, stop dusta, stop hoax, stop fitnah. Harap jaksa penuntut umum tidak mengotori sidang pengadilan yang terhormat ini dengan bohong, dusta, hoax, dan fitnah. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui sidang ini saya serukan kepada kepolisian dan kejaksaan segera taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kalian mendapatkan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anehnya kerumunan bandara yang tanpa prokes tidak pernah diproses hukum. Dan Menko Polhukam RI Mahfud MD yang mengumumkan dan mempersilahkan massa untuk datang ke bandara tidak dituduh sebagai penghasut kerumunan. Jadi semua ahli hukum, bukan semua, sebagian besar mengatakan itu pengadilan sesat, ya. Hak seorang terdakwa itu diabaikan sama sekali, ya. Melanggar HAM gitu Pak. Iya, saya kira itu melanggar HAM. Ya, Pak. Pak Habib Rizik Syihab ini kan salah satu tokoh Islam terkemuka, itu kenyataannya, ya. Bahkan diakui oleh Ketua Majelis Hakim, banyak simpatisannya, banyak pengikutnya, itu kan kemarin jelas jadi akui ini. Iya. Jadi mengapa sudah sampai sejauh ini kriminalisasi terhadap beliau itu, ya, masih teruskan sampai ke proses pengadilan, ya, yang sesat itu, ya. Dan karena itu saya cuma ingin menyampaikan jangan sampai keluar dari lisan Pak Habib Rizik Syihab itu, misalnya seperti yang terjadi di Kashmir itu, ya, bagaimana orang-orang India ketika terpojok, ketika merasa terpepet, lantas mengumandangkan hayya 'alal jihad, kan adil. Nah, komitmen ini juga walau alam bisawab, ya, karena komitmen selama ini kadang-kadang juga menguap, ya, tapi saya masih menaruh harapan. Nah, maafkan kalau saya keliru, tetapi memang saya lihat, saya perhatikan, memang tangan kekuasaan Pak Jokowi itu makin lama makin lemah. Jadi backsliding, demokrasi itu sudah merosot terus, sehingga yang sekarang kita hadapi itu adalah, ya, sistem oligarki yang 24 jam sehari semalam. Para oligark itu tidak lain tidak bukan hanya ingin menumpuk kekayaan, menumpuk, ya, pundi-pundi kekayaan mereka itu, perkara nasib rakyat kecil itu bukan urusan mereka. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Peradilan Habib Rizik tidak adil. Amin Rais mengatakan jangan sampai ada seruan jihad. Amin Rais sendiri kesal saat menyaksikan persidangan Habib Rizik Syihab di Barreskrim Polri secara virtual. Ia mengaku kecewa dengan cara pemerintah memperlakukan pendiri Ormas FPI itu, hingga ia pun melayangkan pernyataan ofensif yang terkesan mengancam. Menurut Amin Rais, sosok Habib Rizik yang kerap menyuarakan revolusi akhlak tersebut mendapat perlakuan yang tidak pantas dan bahkan terkesan diskriminasi. Apa kita harus seperti ini terus? Jadi semua ahli hukum mengatakan pengadilan sesat, hak seorang terdakwa diabaikan sama sekali. Saya kira itu melanggar HAM, ujar Amin Rais. Tokoh reformasi itu menilai bahwasanya Habib Rizik merupakan salah satu tokoh Islam terkemuka di Indonesia. Oleh karena itu ia heran mengapa kriminalisasi terhadapnya terus berjalan bahkan sampai berlanjut ke pengadilan. Amin Rais lantas mengungkit kejadian di Kashmir, India, yaitu berkumandangnya hayya 'alal jihad atas seruan untuk jihad. Seakan mengancam, Amin pun menuturkan bahwa seandainya perlakuan tak baik terus ditujukan untuk Habib Rizik, maka jangan menyesal jikalau seruan yang sama dikumandangkan di Indonesia. Saya cuma ingin menyampaikan jangan sampai keluar dari lisan Habib Rizik, misal seperti terjadi di Kashmir. Bagaimana orang India ketika terpojok lantas mengumandangkan hayya 'alal jihad.
Amin pun juga memastikan bahwa saat seruan tersebut dikumandangkan, maka semangat kaum muslimin akan seketika terbakar karena begitu dahsyatnya mereka yang terpojok ketika bangkit. Masih menurut Amin Rais, jangankan harta, nyawa sekalipun pastinya tak akan segan-segan mereka korbankan. Ini bukan dalam konteks azan, tapi dari menara Masjid Asmir terdengar seperti itu. Menimbulkan keberanian yang luar biasa, dan ketika kaum muslimin terpojok itu bangkit, kemudian seolah sudah apapun dikorbankan, baik nyawa dan harta. Politisi senior itu pun mengaku yakin bahwa Habib Rizik tidaklah pernah berupaya memberontak atau menggulingkan kekuasaan yang sah. Oleh sebab itu, menurutnya Habib Rizik sangat tidak pantas mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari pemerintah maupun polisi. Cuma ingin bagaimana negeri ini dibenahi, nilai-nilai agama Islam dimuliakan. Jangan sampai umat Islam mendapatkan diskriminasi seperti hantu yang ingin dimusnahkan. Amin Rais kemudian kembali menegaskan bahwa sidang Habib Rizik terkesan tidak adil dan mengabaikan permohonan terdakwa. Lebih jauh, Amin Rais juga mengaku sempat bertemu dengan salah seorang ulama yang membayangkan bagaimana jadinya apabila seruan hayya 'alal jihad sampai keluar dari mulut Habib Rizik. Ada seorang ulama yang saya akui keulamaannya mengatakan, Pak Amin bayangkan andai waktu Pak HRS itu diborgol, kemudian dia begini mengangkat tangannya, kemudian dari mulutnya misalnya keluar hayya 'alal jihad, kayak apa ya? Papar Amin menirukan. Kemudian ketika ia marah dan berkata, biadab karena emosi betul. Dia tak bilang itu, tapi dia bilang hayya 'alal jihad. Itu akan ada electrical wave, gelombang listrik yang menyentuh kaum muslimin yang tergelitik, bisa out of control. Itu saya takut. Pungkas Amin Rais.